Saya sempat waktu di salah satu saat teduh menyampaikan soal seputar ini dari ayat-ayat yang sama. Tapi saya kurang puas hanya setengah jam. Saya mau mendalam, saya berdoa, saya rasakan Roh Kudus tanam di hati saya sebuah beban. Di ibadah yang ketiga ini saya harus bahas lebih detail lagi tentang hubungan di antara anggota keluarga atau rumah tangga. Makanya saya berikan judul di sini, mengasihi keluarga lebih dari sekedar cinta. Jatuh cinta itu gampang Bapak Ibu Saudara, tapi mempertahankan cinta itu atau mengerjakannya itu lebih susah. Karena cinta atau jatuh cinta itu sekedar chemistry. Itu hanyalah hormon semata-mata dan kecocokan. Tetapi mengasihi itu komitmen seumur hidup dalam suka dan duka. Bukan hanya pernikahan loh ya, tapi mengasihi siapapun. Itu perlu pengorbanan. Kita nggak bisa selalu mau menangnya. Harus win-win solusi, saling mengalah. Hubungan itu adalah berkat Tuhan yang paling mahal. Uang adalah berkat Tuhan yang paling murah. Sebab uang tanpa hubungan tiada artinya. Tapi hubungan dengan sedikit uang pun atau tidak punya uang pun selalu bisa memulai sesuatu yang baru bersama. Itulah sebabnya hubungan itu harus kita perhatikan. Jangan sampai berantakan. Hidup harus seimbang prioritasnya. Dan taruh nomor 1, 2 selalu adalah relationship atau hubungan. Tapi hubungan itu selalu dimulai dan dibuka dan ditutup dengan Tuhan. Saya bacakan lebih dulu Kolose pasal yang ke-3 ayat ke-18 sampai pasal 4 ayat pertama. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga ayat 18 bunyinya. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadapnya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakit hati anakmu, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu. Karena Tuhan tidak memandang orang. Pasal 4 ayat ke-1. Hai Tuhan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah bahwa kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Paulus ini konsisten. Dalam menulis surat-suratnya, kadang-kadang ada poin-poin tertentu dia ulang. Sebenarnya bukan diulang. Paulus tidak redundant atau mengulangi lagi khotbahnya. Tetapi Paulus menuliskan, karena jemaatnya beda. Dia tulis di Kolose, kepada jemaat di Kolose di sini. Tapi di lain waktu dia tulis kepada jemaat di Efesus. Saya melihat kekonsistenannya. Yang pertama dia address, atau yang pertama dia bicara adalah kepada wanita. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Sekalipun istri bukanlah kepala keluarga, kepala istri adalah suami, tapi istri itu berpengaruh. Makanya Paulus sebut dulu wanitanya. Karena sebenarnya loh ya, wanita tidak sia-sia disebut Hawa. Memang dia yang membawa Hawa sih. Dia yang membawa atmosfer dalam rumah tangga. Bahkan kondisi hati suami itu tergantung betul pada perempuannya. Makanya itu Paulus tulis dulu bukan sebagai hierarki. Paulus menulis ini untuk menghargai yang dianggap kaum lemah. Dia angkat, inilah versi Alkitab ladies first. Perempuan dulu. Kalau saya buka pintu untuk istri saya, bukan karena dia tidak bisa buka sendiri. Tapi memang itulah tatanan Roh Kudus. Kita harus saling melayani. Jikalau istri kita itu dibawa ke pemimpinan suaminya harus lebih melayani. Seperti Kristus melayani jemaat. Sebelum kita bisa melayani Tuhan, melayani lebih dulu. Melayani lebih dulu. Ini kuncinya. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Lebih sungguh sih ya. Melayani lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Make the world a better place. Mari kita buat dunia ini menjadi tempat yang lebih nyaman. Yaitu di dalam rumah tangga, laki-laki melayani dulu perempuan. Mari kita menjadi kebudayaan yang diubah. I think kita orang Indonesia harus lebih romantis. Yang cowok harus ngalah.
Kalau kita melihat istri kita bawa baby, lalu bawa tas baby pula, belum lagi strollernya didorong sama pinggulnya. Sang cowok jangan HP-an, matikan dulu bicara tentang bisnis dan sama teman. Ambil itu, kalau bayi jangan diambil dari tangan, wanita mungkin lebih luas soal itu. Ambil tasnya, dorong strollernya. Saya rasa kalau kita lakukan itu, ini bukan positive thinking, ini juga bukan kata-kata motivasi. Saya bukan seorang motivator. Ini firman Tuhan, ladies first, di Kolose dan di Efesus. Lihat ya nanti ya, anak-anak Anda akan tumbuh itu melihat teladan. Gak usah banyak khotbahin mereka, akan timbul kekaguman akan Tuhan di dalam dirinya. Sebenarnya, anak-anak kita gak harus rusak. Kalau mereka bisa melihat bagaimana papa memperlakukan mamanya. Bisa gak sih? Bisa gak seorang laki-laki itu ayah yang baik, suami yang buruk? Gak bisa. Ada laki-laki atau pria yang lebih mengutamakan anaknya, tapi kasar sama istrinya, tapi cinta pol. Sangat mengasihi putra-putrinya. Gak bisa sih, cepat lambat Anda akan merusak anak-anakmu sendiri. Meskipun Anda gak mau gitu. Tapi lewat teladanmu, itu jauh lebih merusak. Percayalah saya. Gak mungkin bisa. Supaya kita bisa menjadi seorang ayah yang betul-betul jadi berkat buat putra-putrinya. Mau gak mau, fase 1, kita harus jadi berkat buat istri kita dulu. Itulah sebabnya, cowok di sini yang bujangan, jangan tergesa-gesa berkata I love you. Karena jatuh cinta itu gampang. Tetapi untuk kita menunjukkan kasih yang murni seumur hidup kita, setia lagi, gak pakai perselingkuhan, itu yang susah. Tidak heran Tuhan itu kalau bentuk cowok itu pelan-pelan. Anda lihat gak, laki perempuan kurang lebih sama 11-12, sampai mereka umur 12. Yang cewek langsung membalap, di usia itu susah cowok jatuh cinta. Selalu di kelasnya seolah-olah dia jatuh hati sama cicinya. Kenapa Tuhan izinkan yang laki-laki kurcaci di usia yang sama? Cewek dulu yang shooting star. Karena Tuhan pelan-pelan, laki itu lapis legit. Satu persatu per lapis Tuhan itu bentuk. Biarkan anak cowok kita membuat kesalahan. Kalau bisa penuhkan peluru buat salah yang banyak. Bukan berarti kita inspirasi mereka, nak, cepatan lekas salah. Jangan. Nggak usah digituin, mereka akan buat banyak kesalahan. Biarin, pumpung di umur 12, sebelum 16 atau sebelum 18, sikat habis seluruh pelurunya. Karena cowok harus betul-betul diulek sama Tuhan. Karena nanti, di pundak seorang laki-laki, istri dan anak-anaknya. Belum lagi gereja. Bukan saya nggak bicara soal pendeta loh. Orang Kristen pada umumnya. Nanti lihat ya, satu titik umur tertentu, laki-laki umur 14-15 gitu, wush, kembali dia bisa jatuh cinta sama meme. Semua perempuan sudah ada di bawahnya. Ini kan saya bicara secara umumnya. Maka saya beritahu bahwa Tuhan itu perlu waktu sama pria. Takutnya gini, ada banyak laki-laki di gereja hari ini, dalam kerajaan Allah, mereka itu belum jadi men, sekalipun usianya sudah 40 sekian. Mereka tetap boy di dalam dirinya, gak pernah dewasa, gak pernah bertumbuh. Saya harapkan supaya di dalam hadirat Tuhan ini akan berubah. Gak perlu masuk lagi ke perut mama, terlalu sakit, terlalu besar Anda. Tetapi masuklah ke kandungan Roh Kudus. Di situ ditenun ulang. Makanya manhood itu harus dibentuk oleh firman. Amin Bapak Ibu Saudara. Hubungan dalam rumah tangga itu sebenarnya dibentuk sejak anak-anak laki-laki itu pubertas. Perempuan juga sama ketika mulai haid. Disitulah mereka meninggalkan childhood atau masa kanak-kanak. Dan itu perlu disertai oleh papa mama. Itu saat-saat yang paling memusingkan. Dan banyak orang tua merasa seperti tidak dibutuhkan oleh anaknya. Jangan salah, itu tipuan muslihat. Justru di saat-saat itu mereka paling membutuhkan Anda. Anak muda di tempat ini yang umur sekian yang saya sebut tadi. Kalau Anda merasa nggak butuh papa mama, it's a lie. Your hormones is deceiving you. Hormonmu menipumu. You need them all the more. Semakin Anda butuh. Amin Bapak Ibu. Firman yang saya bagikan ini juga terinspirasi dari Maleaki. Biarlah hati Bapak kembali ke anak, lalu kemudian hati anak kembali ke Bapak. Inilah pelayanan Yohanes Pembaptis yang Tuhan utus di akhir zaman. Gereja Tuhan harus bersuara seperti Nabi. Nah izinkan lewat pulpit ini saya bersuara secara Nabi. Ya. Saya bersuara begini, bahwa hai orang muda, you need your parents. Kamu membutuhkan orang tuamu. Hai orang tua, jangan terlalu sibuk untuk mereka. Tapi kembali lagi ke suami istri ya. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Saya ajak kita lihat, saya kasih 3 poin aja simple, oke? Tulis dulu nomor 1.
Nanti habis itu kita telusuri ayat per ayat, kita temukan kebenaran itu. Tulis dulu ya. Nomor pertama, mengasihi keluarga lebih dari sekadar cinta. More than just, I love you, I love you. Bukan hanya itu, tetapi kasih secara komitmen. Nomor satu, kita mesti mengasihi Tuhan di atas setiap anggota keluarga kita dulu. Tulis ini, mengasihi Tuhan, nomor satu. Apa itu? Muncul kan? Di atas setiap anggota keluarga kita. Loh gini loh. Kalau kita mau betul-betul mengasihi keluarga kita mesti mengasihi Allah dulu. Mengapa? Kalau enggak, nanti niat hati mengasihi malah mencelakakan. Karena kita ini nggak bisa berbuat apa-apa di luar Tuhan. Perintah Allah yang kedua, sama pentingnya dengan yang pertama, itu nggak akan berlaku, akan gagal total jikalau kita bypass nomor satu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Baru setelah itu, kasihlah sesamamu manusia. Bahkan seperti dirimu sendiri. Kalau Tuhan tidak ditaruh di tempat teratas dalam hidupmu, misalkan kita memberhalakan pasangan kita, pasti nanti ujungnya kita sendiri yang mencelakakan dia. Bahkan kalau perlu dua-dua menceburkan diri dalam celaka. Niat hati sih baik. Karena memang roh itu penurut, maunya mulia, tapi tubuh dosa kita lemah. Jangan lupa loh, di luar Allah kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita nggak bisa berbuah di luar pokok anggurnya. Jangan lupa kita ini orang berdosa. Kita itu tipe pejunan yang sedang mengerjakan prakarya dengan tanah liat di tangannya. Maksudnya baik. Blueprintnya ada, patronnya di depan. Kita lihat vas bunga. Tapi tangan kita itu tidak sempurna. Jadi waktu kita buat, pecah semua. Jikalau bukan Tuhan, sia-sialah kita membangun rumah. Nanti ujungnya frustrasi. Kenapa banyak orang sedih mau bunuh diri? Kok bisa berakhir gini? Mauku gak begitu. Tapi kok bisa begini akhirnya? Yaitu kalau mengandalkan kekuatan dan hikmat manusia. Itulah sebabnya vaksin boosternya untuk membuat kita sehat hubungan itu mau nggak mau nomor satu, kita harus membenci dulu istri, suami, anak-anak, orang tua kita kalau kita mau mengasihi Yesus. Membenci di sini bukan kepahitan, benci di sini bukan berbuat jahat, tapi dibandingkan cinta kita dengan Tuhan, cinta kita sama mereka seperti benci. Karena Tuhan itu bukan dosa. Jadi ayat yang berkata, tidak ada seorang pun bisa mengasihi aku kalau dia tidak membenci ayah ibunya, istri, suami, pasangan, anaknya. Nanti jangan-jangan seperti Eli, maunya cinta, malah buat anaknya celaka. Anak gak pernah ditegur kan? Padahal salah. Padahal salah loh. Lalu habis itu Tuhan sampai ngamuk sama papanya. Kamu lebih mengasihi anak-anakmu. Kamu lebih segan sama mereka, lebih sungkan daripada sama aku. Kamu rela mengorbankan kemuliaanku demi cinta anakmu. Makanya kamu Eli telah menjadi kutuk buat anak-anakmu. Aku akan cabut mereka dari atas muka bumi. Alias mereka mati. Makanya ayat yang berkata, siapa menyimpan rotan dari anaknya, tidak mengasihi dia malah menjerumuskannya. Itu betul. Maksud hati manusia itu selalu mulia. Aku mau cinta anakku. Tapi malah justru menjegurkan dia ke dalam hukuman. Berapa banyak orang terlalu memanjakan anaknya. Let me tell you, you may spoil your kids, the world will not. Kalau kita tidak mengajar mereka, dunia akan menghajar mereka nanti. Jangan terlalu dimanjakan. Adalah baik seorang laki-laki terutama memikul kuk pada masa mudanya. Mungkin ada harapan hari depan. Jangan manjakan. Trust me. Siapa manjakan anaknya, memberhalakan anak itu di hadapan Tuhan. Nanti justru Tuhanlah yang akan mengacaukan hubungan menara Babel itu. Nanti lihat ya, antara anak dan orang tuanya akan terjadi korsleting di usia sekian. Lalu anak itu malah ngilang. Jangan terlalu manjakan. Tapi juga jangan main hajar-hajaran. Anak itu jangan diajak geng-gengan. Makanya saya punya satu hikmat begini. Jangan berani hajar anak kalau tidak berani mengajar mereka. Harus ada nilai pengajaran roh teaching. The spirit of teaching atau roh seorang pengajar pada setiap ayah dan ibu. Karena dalam kata hajar, ada akar kata ajar. Kebanyakan kita tahu anak-anak hanya kita kemplang. Anak-anak hanya kita gasak. Anak-anak hanya kita rotan. Tapi tidak imbang dengan value hati ke hati atau nilai yang kita beri. Itu juga akhirnya akan mencelakakan mereka. Itu yang membuat mereka tidak tersalurkan sehingga suatu hari nanti giliran mereka punya anak, mereka lakukan yang sama. Bapak ibu saudara, hati-hati dengan ini. Mengasihi itu triknya itu sangat-sangat besar. Siapa tidak cinta anak sendiri? Gangster mafia pun akan cinta golongannya sendiri. Oh, dia akan mengasihi. Saya pernah dulu menonton film The Godfather. Wah, kalau sama anaknya berani membunuh dia. Tapi dengar baik-baik. Buaya sekalipun cinta anak. Demikian pula hyena atau dubuk atau singa.
Binatang buas pun bisa mencintai keturunannya. Tapi kasih itu hanya reservasi untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan segala kebenaran. Baru kasih itu bisa diwariskan dan dirasakan dalam sebuah family. Karena itu tanpa Tuhan kita nggak mungkin berakhir mengasihi keluarga kita. Percayalah, ujungnya kita justru membenci mereka. Kalau kita mencintai mereka bak berhala, nanti lihat ujungnya ya. Lalu gara-gara mereka menomorduakan Allah, membenci Tuhan bahkan, nanti ujungnya kebalik. Ujungnya sejarah kita membuktikan bahwa hidup kita membenci mereka dengan cara memanjakan. Malah justru mereka hancur karena papa mamanya salah arah. Be very careful, the kingdom of God is a different law. Kerajaan Allah, kerohanian itu adalah hukum yang berbeda. Beda banget. Di dalam dunia ada gravitasi, Anda lempar dari tingkat 10, apapun turun ke bawah, telur ceplok kalau jatuh ke tanah. Di dunia ini api menjalar ke bawah. Segala sesuatu ditarik ke tanah. Tapi apapun yang dari sorga harus naik ke atas. Beda sekali gravitasinya. Karena itu kasih mengasihi keluarga sini jauh lebih dari sekedar mencintai mereka. Coba kita lihat sekarang ayat 18. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya. Garis bawahi sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Kamu tidak boleh mencintai hanya dari naluri kewanitaanmu aja. Karena itu bisa aja jadi uap yang menguap. Bisa jadi asap yang menguap. Cinta manusia itu nggak kekal. Cinta manusia itu nggak tahan. Yang bisa bertahan itu hanyalah cinta kasih Tuhan. Karena itu kalau kamu mau tunduk sama suamimu, lakukan itu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Libatkan Tuhan di dalamnya. Sebab perasaan wanita sekuat apapun, tetap tidak tahan banting. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, lihat ya, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Jangan bergantung kebudayaan, karena kebudayaan itu ada batasnya. Tapi kalau anak-anak menaruh Tuhan pada hidupnya, mereka akan bisa hormat bahkan sama orang tua yang jahat. Di sini ada sebuah vaksinasi, anak-anak itu tidak akan menjadi generasi kepahitan. Luar biasa bukan? Saya melihat kesupranaturalan dalam seluruh garis perintah ini. Ada hadirat Tuhan di setiap ayat. Jadi ini bukan cinta alami. Ini kasih yang supranatural sifatnya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati. Lihat ini, karena takut akan Tuhan. Karena orang jujur ada batasnya, dia belum diuji dengan kelaparan. Tapi orang yang takut akan Tuhan, biarkan api pun dia tidak akan menyangkali Tuhan. Itulah sebabnya, kalau bukan Tuhan, gak ada sih di dalam dunia ini hamba yang loyal. Karena takut sama Tuhan. Membuat Yusuf tidak ganggu istri Potifar. Tapi kalau dia bergantung ke kesalehannya sendiri, orang saleh itu bisa kilaf. Kalau dia bergantung kemudaannya, apalagi kemudaannya, orang muda bisa nafsu. Saya bolak-balik terus berkata bahwa kalau seorang pengkhotbah menyebut istri Potifar itu tante Potifar, itu total salah. Karena Potifar itu boleh dikatakan orang kedua paling berkuasa. Ini bukan istri dari masa muda, ini istri muda. Istri Potifar itu cantik banget pasti. Istri Potifar itu pasti menggoda. Gak mungkin dia itu usianya sama dengan bapak Potifar. Ini istri pejabat zaman itu yang otoriter. Ini zaman raja loh ya, bukan demokrasi. Jadi Yusuf juga tempted or not? Yes, dia juga dicobai. Kalau gak gitu ngapain dia lari? Kalau dia gak lari kan dia tinggal bilang, tante sorry, you bukan tipeku. Kan gitu aja, duduk aja minum teh. Dia lari kan karena dia kepingin sebenarnya. Apa yang membuat dia lari? Apakah karena dia loyal sama Potifar? Ya enggak. Karena dia loyal sama Tuhan. Makanya saya suka sekali, gak otomatis ya, tolong ya, jemaat tolong jaga, maksudnya tolong berhikmat. Gak otomatis orang yang ngaku-ngaku Kristen Anda pekerjakan, banyak yang gadungan. Tapi kalau Kristen yang sejati, anggaplah itu aset perusahaan. Kalau yang kerja sama Anda itu anak-anak Tuhan, saya aman. Gak bisa tutup mata sama sekali, semua orang aja perlu diuji kok. Roh Kudus saja berkata gini, itu jadi teladan, ujilah segala roh. Itu kan berarti beliau sendiri berkata, ujilah aku, ini Roh Kudus atau bukan. Jangan mentang-mentang atau semata-mata orang berkata, aku Kristen langsung ada pekerjaan. Loh, kita Kristen langsung fungsian. Justru kalau di sana itu Kristen sungguhan, bukan gadungan. Dia yang akan ngotot di depan semua jelas, semua tertulis. Karena integritasnya dipertaruhkan. Orang gini gak mau sekalipun jadi celah. Kalau dia Kristen beneran, bukan gadungan. Tapi kalau yang ngaku-ngaku terlalu banyak gimmick di depan, Anda harusnya mencium sesuatu. Wah, aku Kristen sama-sama anak Tuhan loh. Kalau dia jual Yesus terus lewat promosi dirinya, Anda harus tahu itu ada alarm bahaya.
Apalagi kalau dia sandang-sandang, loh aku ini pendeta loh, aku ini gini, masa kamu gak percaya? Sudahlah gini-gini. Percayalah, pendeta yang self-respecting, yang bisa menghormati panggilannya, gak akan pakai kependetaannya untuk jual dan beli. Gak akan. Dia akan fair-fairan. Malah justru dia takut dicela orang, nanti pelayanannya gimana? Orang-orang diwakili gimana kalau mereka kalau mereka juga dicela oleh mereka. Dia justru takut mengecewakan. Tapi kalau memang ada pegawai-pegawai Anda, yang kerja di rumah ataupun kerja di perusahaan Anda, kalau mereka anak-anak Tuhan sungguhan, Anda itu dapat double blessing. Saya sarankan, bukan berarti diskriminasi, tapi karena value sama, pernikahan aja jangan menjadi pasangan tidak sepadan. Kalau saya seorang pengusaha, saya perlu karyawan, ya nggak bisa kan saya pilih-pilih. Tetapi kalau yang jadi orang-orang kepercayaan saya, alangkah baiknya saya berikan posisi itu dalam doa dulu dalam waktu untuk mencari orang-orang itu. Saya berikan kepada orang-orang Kristen yang teruji. Anak-anak Tuhan. Setengahnya itu saya bisa merem satu mata dan aman. Maksud saya. Bahkan Potifar pun bisa merasa aman. Istrinya aman sebenarnya di tangannya. Seorang manajer rumah tangga. Atau sebenarnya dia di level direktur yang namanya Yusuf itu. Tapi dia manajemen aja. Padahal kalau Anda baca Potifar gak perlu melakukan apa-apa alias menganggur gara-gara Yusuf. Ini orang sudah pikirannya di direktur utama. Tapi dia ada manajer, atur tata-tata. Luar biasa. Saya curiga Yusuf masuk penjara itu Potifar cuma gengsi. Dimanapun kan sudah viral. Menurut saya ya, bisa jadi Potifar itu tahu seluk beluk nakalnya istrinya, dia tahu. Mungkin Yusuf bukan yang pertama kali. Sebelumnya mungkin ada Yusa. Tahulah, tapi karena gimana ya? Buktinya loh, Yusuf di penjara gitu aja tapi nggak dieksekusi. Di level Potifar, orang kedua, mati. Berani apa-apain istrinya, mati. Zaman itu kan hukumnya terletak pada otoriter. Tidak seperti hari ini, ada negara hukum. Dulu kan, the king is the law. Bapak Ibu Saudara, saya ingin Anda untuk mengerti bahwa betapa besar asetnya orang yang bekerja dalam sebuah perusahaan. Kalau itu orang itu adalah Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Jangan bilang ya, tentunya mereka nggak akan besar kepala lah kalau mereka adalah Kristen sejati bukan gadungan. Tapi kalau Anda di sini adalah pemilik perusahaan, kalau Anda punya orang seperti itu, jangan bilang sama mereka ya, Anda yang beruntung. Anda yang beruntung. Jangan lepasin mereka. Justru kalau mereka nggak pernah huru hara, naikkan gaji, tolong dihitung baik-baik inflasinya. Tapi yang bekerja di sini di perusahaan-perusahaan, kalau bos Anda, pemilik perusahaan itu takut akan Tuhan, saya beritahu sama Anda ya, Anda beruntung. Anda sangat beruntung. Punya bos seperti itu. Karena Alkitab berkata di sini, apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat 23. Kamu tahu bahwa dari Tuhan lah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan, kamu hambanya. Luar biasa ya. Itulah sebabnya tanamkan dan camkanlah. Mengasihi keluarga lebih dari sekadar cinta. Kalau kita mau sungguh-sungguh cinta mereka, pada akhirnya kita jadi berkat sungguhan. Maka nomor satu, komitmenmu jangan diganggu. Jangan jadikan mereka nomor satu. Tangkap ini baik-baik, sebab yang namanya lembu emas, anak lembu emas itu bisa jadi anakmu sendiri. Bisa jadi orang tuamu, bisa jadi istri atau suamimu, bisa jadi saudaramu. Itu loh, yang gara-gara gitu bertengkar besar-besaran di rumah tangga, gara-gara saudaranya yang ininya nggak terima pasangannya terlalu ayah. Mengasihi Tuhan di atas setiap anggota keluarga kita, itu hukumnya wajib. Baru setelah itu kasih bisa mengalir ke seluruh family. Sebab Tuhan tidak pernah memberkati idols, berhala. Tuhan tidak pernah memberkati. Siapapun yang kau berhalakan, so pasti, garansi, bahwa yang kau berhalakan tak akan diberkati Tuhan. God never blesses idols. Tuhan tidak pernah memberkati idols. Saya cerita dikit aja. Waktu saya dipanggil Tuhan untuk menjadi seorang hamba Tuhan, SMA 3, saya lepaskan. Beban saya terberat terus terang adalah orang tua saya. Waktu itu salah satu belum kenal Yesus. Dan saya berkata, Tuhan, mereka itu loh investasi berapa? Anak nomor 2 ini yang sakit-sakitan. Sekolah Taiwan hitung sendiri, sekolah Singapura, sekolah Kanada itu berapa? Saya sekolah bukan karena saya itu gak bisa sekolah di sini. Setengahnya juga berobat juga kan. Saya bilang, Tuhan, aku mau kembalikan. Istilahnya, bahasanya murid Yesus, izinkan aku menguburkan ayahku dulu. Tuhan bilang, kamu ikut aku. Orang mati kubur orang mati, jangan sampai. Saya ngerti langsung dari bahasa itu, jangan sampai Tuhan nanti panggil orang tua saya itu orang mati. Jangan sampai Tuhan marah.
Makanya itu saya selalu sarankan, janganlah setelah anggota keluarga kita meninggal, jangan disembah. Apakah Tuhan akan memberkati mereka di akhirat? Gitu aja lah, pakai bahasa logika. Kalau mereka jadi Tuhan yang menerima penyembahanmu, bukannya justru Anda menghalangi jalan mereka di akhirat. Coba saya pakai bahasa, bukan non pendeta, non teologi ya, non doktrin, non firman. Saya coba pakai bahasa logik. Saya pakai bahasa ini aja. Apakah Tuhan jadi upset ya? Kalau kita sungguh-sungguh mencintai mereka, serahkan ke tangan Tuhan, hidup atau mati di tangannya. Waktu dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan, saya berkata, Tuhan, gimana Tuhan? Aku tiba-tiba gitu, langsung cabut. Tuhan berkata, mereka tidak memilikimu. Jangan sebentar-sebentar mau jadi pendeta karena pelarian ya. Pendeta itu panggilan yang mulia. Jadi kalau Anda tidak dipanggil jadi pendeta, jangan coba-coba. Banyak orang di sini takut, nanti aku dipanggil jadi pendeta, jangan GR dulu. Itu seperti lotre surga itu nggak tentu jatuh ke satu orang di tengah-tengah 1 juta. Karena kalau memang itu panggilan, akan terlihat nanti buah-buah pelayanannya. Itu jelas-jelas orang akan tahu, there is God in this life. Bukan orang-orang yang cuma sekedar mendaftar di interview lalu. Enggak. Tuhan taruh panggilan itu, saya berkata, oke Tuhan, aku lepaskan. Lalu Tuhan berkata seperti ini sama saya masih ingat tuh saya pegang. Because you serve me, they will live. Karena kamu melayani aku, mereka akan hidup. Aku akan memberkati mereka panjang umur. Dan mereka satu keluargamu semua akan dalam Kristus. Tuhan bicara seperti itu tahun 1992 sama saya. Tahun 95 seluruh keluarga kami dalam Kristus, tidak ada yang tersisa. Dan berkali-kali kami diluputkan dari mara bahaya. Diluputkan dari krisis ini, krisis itu. Dipelihara. Daripada jadikan mereka berhala, mending saya jadi tumbalnya. I know my Lord shall bless them. Seolah-olah Tuhan berhutang sama saya. Padahal enggak, saya yang hutang selama-lamanya. Ini saya jelaskan pada Anda bahwa saya ngerti ayat ini. Pergumulan yang saya hadapi waktu itu nyata. Saya kan seperti setelah sembuh, setelah disekolahkan cabut lari jadi pendeta lah. Padahal kan diharapkan jadi pengusaha. Saya ngerti hari ini Tuhan tidak pernah berhutang sama siapa-siapa. My family is blessed. Saya tidak berani berkata karena saya. My family is blessed. Karena kasih karunia-Nya. Bapak Ibu Saudara, kalau Allah suruh Abraham mempersembahkan Ishak, sembahkan. Don't touch that boy. Kalau Tuhan berkata, kamu harus mengasihi aku di atas orang tuamu. Kalau memang berarti itu, salib yang kau pikul adalah meresponi, udah telat, udah diulur. Cepat dibaptis. Anda sudah umur 48. Tapi orang tua mungkin belum percaya Yesus. Tapi Anda sudah orang dewasa, bisa membuat keputusan. Yesus sudah tinggal di hatimu, kok nunggu apa lagi? Apakah mereka setelah itu justru dihukum Tuhan? Bukannya mereka justru diselamatkan? Jangan sampai Tuhan berkata, oh gara-gara mereka kamu tidak mau ikut aku. Jangan begitu. Setiap kita punya salib yang harus dipikul untuk kita dahulukan Tuhan. Kalau Tuhan berkata sama Anda, Anda harus utamakan Tuhan di atas suamimu. Bukan berarti doa melulu di menara. Menara doa lalu, suami pulang selalu makan instant noodle atau selalu makan mie instan. Ya enggak, itu namanya Anda lalai. Berarti sang wanita atau perempuan itu tidak melaksanakan tugasnya. Tidakkah engkau tahu bahwa di ayat Alkitab di Amsal dikatakan, selesaikan dulu urusan rumah tangga, baru keluar. Selesaikan dulu apa yang di ladang, baru setelah itu bangun rumah. Tetapi, kalau Tuhan suruh Anda mengutamakan Tuhan di atas anggota keluarga, lakukan itu, karena itu kasih. Itu kasih. Karena Anda memiutangi Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin ya. Siapa di sini belajar sesuatu? Puji Tuhan. Jangan mengasihi keluargamu dengan nalurimu. Sebab naluri itu primitif. Naluri itu animal. Itu kayak hewan. Kasih Tuhan itu dengan firman. Kasih mereka dengan firman. Kasih mereka dengan pengenalan akan Tuhan. Yang kedua tulis dulu. Mengasihi keluarga kita lebih dari sekedar cinta. Oleh karena itu kita harus mengasihi keluarga kita dengan bahasa kasih mereka. Jangan paksakan dengan bahasa kasihmu. Bahasa kasih ada beberapa ya, saya nggak ingat. Tapi kalau nggak salah ada jamahan, ada kata-kata, ada kado pemberian, ada pelayanan. Oke, ada waktu. 5 kalau nggak salah ya. Kalau kita paksakan bahasa kasih kita, itu bukan kasih, itu namanya egois. Misalnya, saya suatu hari di Jepang, waktu dulu pelayanan, saya minta sesuatu, jelas-jelas sudah tahu saya nggak bisa bahasa Jepang. Dia ngomong sama saya bahasa Jepang, tapi saya nggak bisa salahkan, memang itu satu-satunya bahasa yang dia tahu. Saya ngomong bahasa Inggris juga dibalas bahasa Jepang. Sekali-sekali saya nggak tahu diajak ngomong Jepang, terus saya nggak ngerti. Akhirnya saya ngomong bahasa Indonesia, nggak ada bedanya, dia Indonesia atau Inggris juga nggak ada bedanya. Bahasa Jepang, ya percuma toh. Kalau dia ngomong terus sama saya bahasa Jepang, saya cuma tahu arigato gozaimasu dan arigato gozaimba. Saya nggak tahu, dia ngomong apa, terus saya nggak ngerti. Itulah ceritanya orang yang memaksakan bahasa kasihnya. Karena anggota keluargamu punya bahasa kasih sendiri. Saya tunjukkan ya, beberapa ayat aja. Ayat 18 kali sekarang ya.
Hai istri-istri, are you ready? Tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Kata tunduklah kepada suamimu di situ adalah term military, is a military term. Paulus ini gak salah ya nulisnya. Dia tuliskan bahasa tentara. Tunduklah di sana bahasa Yunaninya adalah bahasa militer. Siap! Anda kalau bicara sama aparat, atau bicara sama jemaat yang merupakan aparat atau tentara gitu ya. Lucu kalau saya bilang, oh ya Pak ini gini, kita gini ya, kita berdoa ya, nanti ikut ya ibadahnya waktu kita doa begini. Siap pastor. Luar biasa loh, bahasanya udah siap. Sudah seperti itu di barak. Di dalam markas, di dalam pelatihan. Siap. Apa itu biasanya? 86. Ya. Artinya apa itu? Siap gitu ya. Ini bahasa 86. Hai istri-istri, siap gak kepada suaminya? Lus, Paulus maksudnya. Kalau orang nggak terima ya. Salah, kamu bahasa ngomong sama istri itu, ngomong bahasa yang mereka ngerti. Bahasanya yang feminin dong. Enggak, karena istri, ini bukan untuk istri, ini untuk suami mereka. Hai istri, bicara bahasa suamimu. Tunduklah sama mereka. Jangan paksakan femininmu. Nanti kalau suamimu bisa maha pengertian, jangan-jangan nanti dia jadi wanita. Kalau sampai cowok Anda itu selalu understanding sama perempuan, bisa terus membaca, coba dicek dia straight atau gay. Beberapa orang merasa saya ini orangnya bisa mengerti perempuan. Itu pun karena saya belajar. Belum lama dibanding banyak Anda. Pernikahan kami hampir 25, belum lama. Tapi di situ saya banyak belajar. Gak garansi kalau ada orang menikah sudah 35 tahun itu akrab. Kalau banyak bolosnya mengasihi. Gak tentu hanya di usia pernikahan. Tentunya gak bisa 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun bahkan. Masih perlu waktu. Tapi bukan garansi. Ada orang di usia tertentu pernikahannya masih belum apa-apa. Karena selalu geger melulu. Saya belajar itu gak bolos. Dan lewat menangani, kami suami istri menangani banyak pasangan-pasangan, kami jadi lebih mengerti. Begitupun saya masih merasa saya ini seringkali miss the feeling of my wife. Saya jujur, saya merasa kayak saya miss. Meskipun menurut saya enggak tahu, tanya sama istri saya sendiri, menurut saya nilai saya cukup bagus. Tapi tetap gak cukup bagus gitu loh. Kalau saya bisa mengerti semua perasaan wanita, berarti saya harus jadi wanita. Karena itu kalau Anda mengasihi suamimu, kenali dunianya. Pahami dia punya ego. Jangan suruh dia jangan berkata gini, oh cowok itu egonya besar, kamu itu egonya gede. Ya udah, kamu mau aku gak punya ego. Hai honey. Mau? Harus punya ego. Cowoknya begini, asal jangan kasar. Saya mati tetap dengan ego saya. Karena saya mati sebagai laki-laki nanti. Jangan paksa kami untuk main golean. Kami dari kecil lihat boneka. Ya, boneka taruh situ nggak ada yang punya. Ayo, Bruce Lee. Tapi di tangannya wanita. Ini stereotyping sih ya. Ini pukul rata. Tentu ada perkecualian, oke. Beberapa anak perempuan yang suka main mobil-mobilan bukan berarti dia akan jadi laki-laki. Ya, karena ada banyak pekerjaan hari ini yang bisa dilakukan laki-laki, wanita bisa lebih bagus loh. Sekalipun itu pekerjaan pria. Tapi kalau perempuan lihat itu, bonekanya disisir, dimandiin. Kalau sama laki-laki dia jadikan sang-sang. Saya malah khawatir kalau anak cowok saya itu pegang boneka lalu dilus-lus, disisir-sisir, diganti popoknya. Saya berkata, sini. Untung gak ada lagi anak saya yang begitu. Anak saya normal-normal saja. Jangan paksakan kehendakmu. Kalau Anda mau keluarga Anda diberkati, harmonis, langgeng, saling belajar, saling ngalah. Hai wanita, kenali dunia laki-laki yang seperti militer. Egonya segalanya. Pahami. Jangan suruh dia selalu mengerti, dengarkan dia juga. Kalau Anda mencintai dia. Yang cowok ya sekarang ya, balik ya. Hai anak, hai suami-suami, kasihilah istrimu. Dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ya ampun Paulus, apa sih ini? Tapi Paulus justru punya hikmat Yesus. Hai suami, kasihilah. Kata kasih itu feminin sekali. Kasihi istrimu. Dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Jangan break dance sama dia, ajak dia slow dance. Wow, karena wanita tidak mempan dikerasi, coba kasari. Kalau sampai istri Anda dikasari mau, jangan-jangan yang Anda nikah itu Oshin. Anda tidak mau wanita seperti itu, udah gak zaman. Wanita yang brilian itulah yang bisa menjadi pasangan sepadan, yang membuat kita itu jadi punya satu teman, bisa punya apa ya, sparring partner, bukan saling tinju, tapi saling berbagi hati, berbagi pikiran. Syukurlah kalau istri Anda adalah seorang wanita yang brilian, wanita yang bijaksana apalagi. Bersyukurlah kalau mereka itu perempuan yang produktif dan cerdas. Karena itu kecantikannya nggak akan pernah pupus dengan usia.
Lalu jangan suruh mereka pakai bentak-bentak kasar-kasar gitu. Mereka bukan budakmu. Lebih mempan kalau istri itu diajak ngomong pelan-pelan. Tapi laki kan maunya gebrak meja. Paling nggak tahan loh. Seorang laki-laki yang emosian, apalagi pas liburan, dikit-dikit gebrak meja. Itu bukan hanya istrinya, anak-anaknya tumbuh dewasanya dengan trauma. Nanti Anda lihat ya, ada 2 tipe. Anda akan membesarkan 2 tipe anak kalau begitu. Kalau ini terus-terus menerus, kalau sekali-kali tupai sepandang-pandang pandai-pandai terbang ya sekali-kali jatuh, saya mengerti. Tapi kalau ini menjadi rutin, nah itu yang something wrong, sesuatu yang salah. Kalau main gebrakan meja, nanti anak Anda salah satu dari 2, satu introvert. Dia takut dengan dunia luar, karena dia merasa keras. Kedua, pemberontak. Ayo berantem. Lewat sedikit, salib mobil, ayo mau turun. Nggak jadi gangster. Nah, kalau nggak jadi gangster, sifatnya jadi hamster. Anda mau menciptakan, kalau anak-anak cowok nih, orang-orang yang seimbang. Orang-orang yang sempurna enggak, tapi punya gambar diri Allah dan ayahnya dalam hidupnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah ini juga menjelaskan anak-anak muda yang selama ini jadi hamster atau gangster. Mulai sekarang, dua-dua sudah ditebus oleh Kristus. Jadilah anak Tuhan yang belajar pelan-pelan dari bapamu, dan terimalah ayah ibu yang tidak sempurna. Saya seorang papa juga, saya ngerti. Jadi orang tua itu susahnya luar biasa. Apa saya aja yang susah ya? Anak saya padahal baik-baik loh. Anak saya mungkin bisa protes, lupa, papa punya anak kayak gini masih susah. Jangan begitu, jangan biarkan saya sendirian itu loh Bapak Ibu. Kalau di sini yang orang tua merasa bahwa menjadi orang tua itu nggak mudah. Coba batuk. Jangan pura-pura lah, jangan biarkan saya sendirian. Siapa di sini orang tua yang tahu bahwa susah jadi orang tua? Ya susah-susah gampang, tapi juga nggak gampang. Selalu penuh tantangan, perlu komitmen yang besar. Siapa yang setuju dengan saya, katakan amin yang keras. Nah itu loh, dengarkan anak-anak muda, nggak cuma saya saja. Karena itu terimalah ayah ibumu, dan biarkan healingmu datang dari Tuhan Yesus. Amin. Lihat ini, hai suami-suami, kasihlah istrimu, calm down, talk nicely. Tapi orang tua pakai otoritasnya, cabut haknya. Kalau memang anaknya salah, cabut haknya. Ambil mainannya kalau dia masih kecil. Besar ambil mobilnya. Tapi nggak punya mobil. Ya sudah, ambil nyawanya. Jangan. Ketawa. Jangan diambil nyawanya. Ambil sesuatu. Apa kek. Ya, daripada perang dingin, jelas-jelas ada sesuatu yang terambil lalu dikembalikan nanti. Jangan takut untuk mendidik. Tapi tidak perlu pakai cara dunia. Saya nggak bisa jelaskan satu persatu. Anda kalau mau dengarkan ini, dengarkan khotbah saya saat teduh. Baru berapa hari yang lalu. Nggak tahu yang mana ya. Yang Rebu kalau nggak salah. Tentang membangun keluarga yang harmonis atau apa judulnya saya lupa. Anda dengarkan itu. Bahasa kasih. Saya nggak teruskan ya. Saya teruskan macam-macam ini tadi. Kalau nanti hamba-hamba lah. Tuan-tuan lah dan sebagainya. Itu bahasa kasihnya itu loh. Bahasa kasihnya tuan ke hamba. Hamba ke tuan terus beda. Hamba ke tuan. Coba ya. Di sini yang punya pegawai, apa yang diharapkan? Andai kata pegawaiku jujur, setia, ya kan? Kalau Anda mau jadi berkat buat bos atau majikan, jadilah jujur dan setia. Itu lebih mempan pada mereka daripada iman-iman. Nanti lihat, kalau mereka lihat imanmu setelah kerja di sana 7 tahun, mereka pun akan percaya Tuhan gara-gara Anda. Nggak usah banyak bicara. Jujur, setia, selesaikan tugasmu dengan baik dan benar. Itu bahasa kasih untuk majikanmu. Atau untuk bos, atau untuk atasan. Untuk bawahannya. Jangan bilang didoakan, tapi habis itu gaji dipotong-potong melulu. Salah satu bahasa kasih pada hamba-hamba, pada orang yang bekerja untuk kita, Alkitab katakan, ingat ya Tuhan peringati, di atas kamu juga punya Tuhan loh ya. Ini tadi baca, Tuhan adalah, Yesus adalah Tuhan. Hati-hati loh ya, jangan kamu main curang dengan hak mereka. Lakukan kewajibanmu sebagai majikan. Mau ngomong apa didoakan, bayar mereka sepantasnya. Jangan kita itu main potong-potong segalanya jikalau memang kesalahan itu tidak sengaja. Kalau itu suatu pembelajaran, kecuali kalau mencuri dan mengkorupsi. Itu ada cerita, ada hukumnya sendiri. Kalau Anda mau berkati mereka, bless them also financially. Supaya mereka itu merasa, aduh aku dipelihara. Bukan mereka cinta uang, tapi mereka perlu uang. Anda perlu uang, iya, tapi mereka jauh lebih perlu uang. Buktinya Anda di atasnya. Berarti Anda lebih berkuasa. Pahami ini semua bahasa kasih, Anda nanti dengarkan sendiri. Saya nggak akan bahas semuanya. Terakhir, dengan ini saya selesai. Semoga Anda diberkati. Saya tambahkan satu lagi. Setelah mengasihi, poin kedua, tadi mengasihi keluarga kita dengan bahasa kasih mereka. 3, mengasihi dengan memberikan waktu dan perhatian. Ini nggak bisa diganti. Peduli amatlah, bahasa kasihnya itu pemberian lah, kata-kata lah, percayalah. Setiap anak kecil itu paling jujur. Bahasa kasih mereka selalu spellnya gini. WAKTU, waktu. Nggak bisa anak kecil itu diganti dengan apapun. Ketika hidup masih sederhana dan murni. Belum terkontaminasi dengan segala macam duniawi. Lihat ya, every young kid, setiap anak kecil selalu minta waktu orang tuanya.
Celakalah kalau orang anak Anda sudah tidak minta dan mengharapkan waktumu. Itu berarti mereka sudah sakit mah secara emosi. Tapi setiap anak-anak selalu waktu. Kalau Anda mengasihi seseorang, Anda beri waktu. Peduli amat bahasa kasihnya apa? Waktu itu compulsory, waktu itu wajib diberi. Waktu dan perhatian, kasih perhatian. Setiap tahun saya selalu menilai diri sendiri. Kalau sebagai pendeta berhasil atau tidak, biar jemaat yang menilainya. Saya menganggap secara pribadi ini kesaksian, saya tutup dengan ini. Saya menganggap setiap tahun itu saya di-renew kontraknya sama Tuhan. Karena saya bukan pemilik kerajaan sorga. Memang tidak melalui suatu proses interview lagi, tapi saya selalu memberikan diri untuk dinilai oleh orang-orang yang saya gembalakan. Kalau mereka seem to be happy dan semuanya fulfill, puji Tuhan. Tapi kalau enggak, mungkin saya punya PR tahun depan. Tapi kalau tapi sebagai ayah, saya nilai diri sendiri karena saya adalah posisi di keluarga itu yang punya family ini. Saya nilai. Setiap tahun saya selalu nilai presentasi saya. Saya buka tahun agenda saya tahun lalu. Skor saya dari 365 hari setahun itu saya 63%. Ada 63% hari dari 365 hari saya punya waktu quality dengan anak-anak saya. Dan semua itu tercatat, saya jurnal dengan rapi. Jam, tempatnya. Dan apa yang saya bicarakan. Tidak selalu serius, kadang-kadang bercanda. Tapi selalu ada waktu yang menjadi memori indah. Tahun ini saya mengalami kemunduran karena kesibukan yang luar biasa. Kesibukan yang luar biasa, belum lagi mungkin juga ada efeknya. Anak-anak kami 2/3 ada di luar negeri sekolah. Jadi pertemuannya jarang, meskipun tiap hari kami mesti video call itu minimal sekali sama anak-anak. Every day, gak peduli angin, badai, kering, atau andai taufan. Kita enggak peduli, selalu saya akan connect dengan mereka. Bicara, gak ada makan siang tanpa melihat wajah anak-anakku. Karena di situ waktunya malam kan. Tapi tahun ini 331 hari ini sudah jalan 331 harinya. Dan saya punya 144 hari yang ada waktu kualitas yang sangat berarti dengan mereka. Yang saya enggak hitung adalah, kalau cuma ketemu gitu aja, cuma asal koeksis, cuma saling eksis ya, cuma saling ada gitu aja. Ada di rumah, ketemu, cuma hai, lalu ketemu gitu nonton TV gitu, enggak ngapa-ngapain, enggak interaksi sama mereka, itu saya enggak hitung. Saya hitung itu hari hangus. Hari hangus. Jadi saya dapat nilainya 43,5% tahun ini. My commitment, tahun depan bukan sebagai pendeta. Sebagai pendeta, presentasi saya meningkat sekali untuk melayani jemaat 5 kali khotbah kemarin, 5 kali lagi, nanti Natal 8 kali saya. Jangan bosan dia sama saya. Online, onsite, terus-terusan. Wah, sudah. Saya komitmen tahun depan, I must be better di managing time. Saya tahun ini cuma ada 144 hari yang sungguh-sungguh terkoneksi mendalam jiwa batin dengan mereka. Tapi itu pun menurut saya, dibanding beberapa orang yang gak pernah komitmen, itu aja sudah not bad. Tapi saya gak puas. Saya harap apa yang saya sampaikan bisa menjadi inspirasi buat Anda. Semoga kita semua gak hanya gagah di luar atau di tempat kerja. Mau gagah? Gagah di rumah. Karena keluargamu adalah pelayananmu. Kami datang di hadirat-Mu. Mari kita bangkit berdiri dalam satu kasih. Dengan bersehati. Berjanji setia sampai akhir. Mengasihimu, Yesus. Saya merasa tergerak untuk membuka sebuah altar call di depan sini bagi orang-orang yang berkata, aku sekarang mengerti di mana salahnya. Jangan salahkan orang lain, dan ini juga bukan untuk orang-orang yang tertuduh maju. Tapi kalau Anda berkata, aku sekarang paham. Ya Tuhan, aku membuat komitmen. Mulai hari ini, aku dulu yang berubah. Entah mungkin itu bahasa kasih Anda udah benar. Tapi mungkin gak cocok dengan pendengarnya atau penerimanya. Sekarang Anda paham, Anda minta kekuatan dari Roh Kudus. Di altar call ini ada pelayanan ekstra dari Allah Roh Kudus yang untuk memberikan kepada Anda pengurapan sesuai dengan yang dimintakan. Kalau Anda berkata, aku mau membangun, Tuhan kasih aku kemampuan. Gak tentu yang bermasalah. Kadang-kadang ada orang tua yang berkata, aku mau maju. Aku berdoa minta menjadi seorang orang tua, papa mama yang lebih efektif lagi untuk anaknya. Aku persembahkan anakku, aku maju untuk anakku, aku persembahkan mereka di kakimu Yesus. Mungkin di sini ada juga yang merasa bersalah. Aduh, selama ini berarti gagalnya di saya. Atau mungkin Anda disalahi tapi Anda mau mengampuni. Pokoknya di depan sini ini. Untuk orang-orang yang tidak puas merasa hanya mendengar firman. Atau cuma menerima rahmat seperti ini. Aku mau maju sebuah ekstra ministry. Aku harus capai. Aku harus dapatkan dari Kristus sebelum aku pulang dari ibadah hari ini. Urapi aku Tuhan dan keluargaku. Kasih Tuhan memulihkan. Oh, kasih Tuhan memperbarui. Kasih Tuhan mau mengampuni.
Anda bisa melihat saya sebentar yang di depan. Saya merasakan ada suara Tuhan, rasakan ya, ada suara Tuhan bicara begini. Tell them I have forgiven them, beritahu mereka aku sudah mengampuni. Barang siapa yang di sini merasa guilty atau merasa bersalah sesuatu. Saya dapat pesan untuk saya sampaikan menyambung lidah bibir Tuhan. Dia sudah mengampunimu. Dan dia akan beserta. Tuhan akan memulihkan keluarga Anda. Terima kasih Tuhan Yesus. Jangan pernah merasa sendirian. Keluarga ini pun keluarga rohanimu, keluarga keduamu. Kita jalan sama-sama. Orang-orang gak sempurna seperti Anda dan saya. Sambil jalan kita belajar, semakin disempurnakan. Saya mau lihat sebagai gembala sidangmu. Tahun depan menjadi tahun kemenangan buat keluargamu. Kasih tepuk tangan untuk mereka.